Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada poin yang keempat tentang tauhid. Waqafa rajulun ala majlisil Hasan. Ada satu orang, dia duduk di majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Waqala, dan dia bertanya kepada Imam Hasan, "Ya Imam, zahara fi hadzal zamani jama'atun yukaffiruna sahibal kabirah." Pada zaman ini sudah muncul ada sekelompok orang yang menganggap kufur, menganggap keluar dari agama Islam sahibal kabirah, yaitu orang yang melakukan dosa besar, yakni bihim al khawarij, yaitu adalah golongan khawarij. Jadi kalau kita kan Ahlussunnah wal Jamaah, orang sekalipun besar dosanya, sebesar apapun dosanya, selagi dia tidak meyakini kalau Allah itu bukan Tuhannya, maka masih dianggap sebagai orang mukmin. Cuman mukmin asli, mukmin yang bermaksiat, kan begitu. Tetapi kalau khawarij, mereka meyakini sahibul kabirah, orang yang melakukan dosa gede, seperti misalkan zina, membunuh. Dosa gede itu apa sih? Dosa yang ada hukumannya. Ya, dosa yang ada hukumannya disebut dengan dosa besar. Dosa besar, pelaku dosa besar itu menurut khawarij pada zaman itu sudah muncul ya. Di zaman ini sudah ada sekelompok orang, yaitu khawarij, yang mana mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Dan juga wa jama'atun, ada lagi sekelompok orang lagi, yaquluna, yang mana mereka meyakini, mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat tetapi dia masih dalam iman kepada Allah, maka tidak masalah, kata dia. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun, sebagaimana sebagaimana ketaatan itu tidak ada manfaatnya ketika disertai dengan kekufuran. Jadi kalau ada orang kufur lalu dia taat, maka ketaatannya tidak ada manfaatnya. Begitu juga orang kalau punya iman, maka maksiatnya tidak ada masalah karena iman dia. Ini menurut pendapat yakni bihim al-murji'ah, pendapat murji'ah. Lalu fama na'taqiduhu min dzalik. Lalu bagaimana kita meyakini atau menekadkan, meyakini dengan hal tersebut, dengan dua golongan, yaitu al-khawarij yang mengatakan orang yang pelaku dosa besar adalah kufur, keluar dari agama, dan orang yang punya keimanan, dia bermaksiat, itu tidak ada masalah menurut murji'ah. Bagaimana dengan menekadkan hal tersebut? Maka fa'atraqal Hasan mutafakkiran fil jawab. Lalu beliau diam, dia menunduk, berpikir bagaimana jawabannya. Akhirnya fabadarahu Wasil bin Atha bil jawab. Ternyata Imam Hasan Al-Basri, beliau masih menunduk, berpikir kira-kira jawaban seperti apa. Karena ulama-ulama yang lurus Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak akan sembarangan di dalam menjawab hukum. Kenapa? Karena ini urusannya dengan neraka. Ajra'ukum fil fatwa, ajra'ukum finnar, kan begitu. Sehingga kalau memang jawabannya ini masih ragu, beliau berpikir dulu kira-kira jawabannya yang pas bagaimana, yang tidak bisa dibantah lagi. Di masa atau di waktu beliau berpikir, ternyata fabadar Wasil bin Atha bil jawab. Ada salah satu murid dari beliau, murid Imam Hasan Al-Basri, mendahului untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siapa namanya? Wasil bin Atha. Faqala, dia menjawab begini, ana la aqulu inna sahibal kabirah mu'minun mutlaqan. Dia bilang, kalau menurut saya kata dia, saya berpendapat, kata Wasil bin Atha, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu adalah seorang mukmin secara mutlak. Wala kafirun mutlaqan, dan juga tidak dianggap sebagai orang kafir secara mutlak. Jadi bukan mukmin secara mutlak, bukan kafir secara mutlak. Wa qama ila ustunatin fil masjid yuqarriru madhhabahu wa yusabbitu al manzilata bainal manzilatain.
dan seketika itu dia berdiri di satu tiang di masjid, dan dia menetapkan madhabnya. Apa madhabnya dia? Bahwa orang yang melakukan dosa besar itu bukan mukmin secara mutlak, bukan kafir secara mutlak. Dan wa yusabbitul manzilah bainal manzilatin, dan dia menetapkan satu derajat atau pangkat bainal manzilatin, di antara dua pangkat. Ya, jadi dia menetapkan satu pangkat, satu keadaan di antara dua keadaan, yaitu apa? Orang mukmin itu tidak mutlak orang yang melakukan dosa besar itu tidak mukmin secara mutlak dan tidak kafir secara mutlak. Berarti menetapkan satu di antara dua, kan gitu. Wa yaquluna an-nasu salasatun. Wa yaqul, dan dia berkata bahwa an-nasu salasatun, bahwa manusia itu terbagi menjadi tiga, kata dia. Ya, jadi menetapkan satu akidah gampangannya di antara dua akidah. Kalau akidah kita kafir, muslim. Kalau dia menetapkan satu lagi. Apa? Bahwa manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang tidak mukmin dan tidak kafir. Gimana ini ada orang tidak mukmin, tidak kafir, ya? Secara logika saja ini sudah tidak masuk. Siapa yang tidak mukmin, tidak kafir? Sehingga dikatakan mukmin laisa bimu'minin mutlaqan wa laisa bikafir mutlaqan wa huwa sahibul kabirah, yaitu adalah orang yang mempunyai atau yang melakukan dosa besar. Idza mata bila taubatin, ketika orang yang melakukan dosa besar mati tanpa taubat, maka berarti menurut dia bukan mukmin, bukan kafir. Akhirnya faqal Hasan, lalu Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, aitazil anna wasil, pergilah kamu, berpisahlah kamu dariku. Sono. Gak usah ikut dengan aku. Kamu bukan lagi muridku. Kamu sudah memberikan pendapatmu tanpa ada izin dan salah lagi. Maka akhirnya fasummu lidzalikal mu'tazilah. Maka dari situlah akhirnya ada satu keyakinan atau satu tauhid, ya satu golongan namanya Mu'tazilah. Di dalam tauhid itu ada golongan namanya Mu'tazilah. Ini asal usulnya seperti ini kejadiannya. Yang pendirinya adalah Wasil bin Atha, di mana beliau adalah murid dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kaum Mu'tazilah ini banyak sekali akidah-akidah yang menyimpang. Di antaranya adalah apa? Menurut mereka bahwa Allah itu wajib memberi kebaikan. Tidak boleh tidak boleh memberikan keburukan. Jadi wajib, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau wajib, sebenarnya kalau wajib berarti kan Allah itu dipaksa. Jadi menurut mereka Allah itu wajib islah, wajib membuat kebaikan kepada setiap orang. Sekarang begini, di antara kesalahannya mereka Mu'tazilah ini, kalau Allah itu wajib memberikan baik kepada setiap hambanya, kenapa anak-anak kecil yang belum punya dosa mereka dikasih sakit? Mestinya harus baik toh, harus sehat terus, nggak boleh sakit. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kemaksiatan, mereka tidak melakukan kesalahan, kan begitu? Ini kan salah. Berarti kan Allah memberikan kebaikan itu bukan wajib, karena ada anak-anak kecil yang dia tidak punya dosa tapi ternyata mereka sakit, kan begitu. Udah banyak sekali akidah-akidah mereka yang sesat, akidah Mu'tazilah ini. Di antaranya itu bahwa ada orang itu ada yang tidak mukmin, tidak kafir. Ini wallahu alam gimana seperti apa ya itu. Kalau dia misalkan tidak taubat, maka dianggap seperti itu. Sekarang tidak mukmin, tidak kafir akan masuk kemana? Ada Allah nyiapin bukan surga, bukan neraka? Enggak ada. Surga, neraka. Surga bagi orang mukmin, neraka bagi orang kafir. Enggak ada bukan mukmin, bukan kafir. Ini jelas akidah yang sesat Mu'tazilah ini. Nah, poin kelima, khataba Az-Zamakhsyari. Waktu itu Imam Az-Zamakhsyari itu melamar inda ba'di qudati Makkah, ke sebagian qadi Mekah.
atau apa ya, qadhi itu kalau sekarang adalah hakim ya, hakim, para hakim di Mekah min ahli sunnah, dari seorang qadhi ahli sunnah, hakim ahli sunnah, bintahu kepada putrinya. Jadi Imam Zamakhsyari ini ya perlu diketahui, Imam Zamakhsyari itu adalah salah satu ulama yang berakidah Mu'tazilah. Beliau punya karangan kitab tafsir namanya Al-Kasyaf. Tebal juga ini kitabnya, Al-Kasyaf, syarah tafsir dari Al-Quranul Karim. Ini karangan Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini ulama besar juga. Dia sering ucap orang hebat ya. Kalau orang hebat walaupun dari segi akidah salah, itu ucapannya itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi dalil itu ya. Itu yang sering kita dengar dalam ilmu nahwu, kullu jam'in muannasun, ya, bahwa jama' itu dihukumi muannas. Itu ucapannya Imam Zamakhsyari. Biasanya ada banyak kalau santri-santri pemula dia taunya cuman kullu jam'in muannasun begitu, padahal sebenarnya kalimatnya panjang. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannasun. Nah itu kalau ustaz harus hafal ini. Ya, nanti kalau santri cuman taunya kullu jam'in muannasun saja, tapi kalau ustaz harus hafal ceritanya, siapa yang menyebutkannya dan kronologinya bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya beliau itu mengatakan inna qaumi tajamau, sesungguhnya orang-orang itu di samping kanan kiri, kelompok-kelompok atau masyarakat yang ada di tempat saya itu, mereka tajamau berkumpul. Ngapain kumpulnya? Wa biqatli tahaddatsu wa tahaddatsu biqatli. Mereka menceritakan, mengobrol, membahas tentang pembunuhanku. La ubali bijam'ihim, kata beliau, saya tidak peduli dengan kumpulnya mereka membahas pembunuhan saya. Ayo kullu jam'in mu'annasun, yang namanya keroyokan itu cewek. Kalau berani ayo 1 lawan 1, kata beliau gitu ya. Tetapi ini menjadi kaidah dalam ilmu nahwu. Jadi lafaz yang jama' itu dihukumi mu'annas gitu ya. Misalkan as-sunanu katsiratun, as-sunanu, sunan itu jamaknya sunnatun, jamak taksir ya. Sunan, ini jamak taksir dihukumi mu'annas, maka khobarnya katsiratun, ada taknya, dihukumi mu'annas. Itu jamak itu dihukumi mu'annas gitu. Jadi kalau banyakan itu dihukumi cewek. Makanya kalau jangan main keroyokan kayak cewek aja. Yo kalau berani 1 lawan 1, mubarozah istilahnya kan begitu. Nah, ini Imam Zamakhsyari ini akidahnya Mu'tazilah. Beliau ini mengkhitbah kepada satu perempuan, anak dari seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai qadhi, sebagai hakim, pemutus hukum. Fa'aba, lalu tidak menerima karena akidahnya beda. Yang ulama ini tidak mau mengawinkan putrinya kepada Imam Zamakhsyari, sekalipun ulama besar beliau, orang pintar. Wala ma'alimatil bintu, ketika si putrinya ini tahu, qalat li abiha, lalu kata si putrinya, ya sampaikan, ya ikbalhu, ya terimalah ya, lamarannya dia terima, katanya. Loh, kenapa neng? Ini akidahnya sesat, beda dengan kita. Sudahlah, terima aja. Falamma kanat, ya sudah, akhirnya terjadilah akad. Akad ya, setelah akad, falamma kanat lailatuz zafaf, ketika malam pertama masuk. Ini putrinya ulama besar ya. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, sementara Imam Zamakhsyari yang melamar ini adalah Mu'tazilah. Ketika malam pertama masuk, qalat lahu, si istri ini, perempuan ini berkata kepada suaminya itu Imam Zamakhsyari, inna min ahsani malazid dunya ma yakunu minar rijali ma'an nisa wala budda minal amal fi hadhil lailah 70 marratan. Kata dia, termasuk daripada paling lezatnya kenikmatan di dunia dari seorang laki-laki adalah berhubungan dengan perempuan. Oh, ini memang betul ya. Ya, kenikmatan yang halal, mendapatkan pahala, betul nggak? Hiburan para ustadz apalagi sudah ini. Ustadz ke sono mau ke sini nggak enak, ada maksiat juga. Jadi kayak hiburannya sudah itu, udah pahala, nikmat lagi kan begitu. Makanya anaknya suka banyak. Nah, ini termasuk daripada
paling bagus-bagusnya tuh, paling enak-enaknya kenikmatan kelezatan dunia adalah apa? Antara laki perempuan adalah ya ini. Ini yang akan kita garap, ini yang akan kita lakukan. Maka dari itu, mau nggak mau kamu harus melakukan dalam satu malam ini 70 kali katanya. Kamu harus melakukan 70 kali. Jangan satu kali. Saya minta 70 kali. Kenapa? Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Saya minta 70 kali dalam satu malam. Faqala laha. Lalu Imam Zamakhsyari berkata kepada istrinya, "La aqdir ala dzalik." Nggak mungkin dong. Saya nggak mampu. Saya nggak bisa. Saya nggak bakal kuat. Faqalat lahu. Lalu si istrinya bertanya sama dia, "Amatakuluna innal insana yakhluqu af'ala nafsihi?" Bukankah kalian, hai orang-orang Mu'tazilah, hai Imam Zamakhsyari, kalian mengatakan bahwa manusia itu bisa membuat amal perilaku sendiri. Jadi ketika kita ini melakukan A, melakukan B, itu bukan dari Allah. Kita sendiri yang buat katanya. Itu diantara akidah kesesatan Mu'tazilah. Jadi misalkan nih saya mau makan. Jadi ketika saya makan dan saya makan daging misalkan, itu bukan dari gerakan dari Allah yang menggerakkan kita, tapi dari diri kita sendiri. Kita yang bikin katanya begitu. Yakhluqu af'ala nafsi. Jadi yang dilakukan oleh dirinya itu yang menciptakan adalah dirinya menurut akidah siapa? Mu'tazilah. Lalu kenapa engkau tidak sanggup untuk 70 kali? Kan kamu sendiri yang bikin katanya. Katanya kamu bilang kalau manusia itu bisa membuat perbuatan sendiri. Sekarang buat dong untuk 70 kali dalam satu malam. Kenapa nggak sanggup? Fala budda minal amal awi taubah war ruju' ala tilkal maqalah. Maka dari itu sekarang begini pilihannya. Maka mau nggak mau kamu harus melakukan itu 70 kali atau bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, dan kamu klarifikasi ucapanmu yang mengatakan bahwa manusia itu bisa membuat kerjaannya sendiri. Faqala laha, waduh, dengan cewek kalah lah ya. Faqala laha, lalu Imam Zamakhsyari mengatakan, atubu, saya tobat. Saya klarifikasi bahwa betul manusia itu tidak bisa membuat perilaku sendiri, ya. Akhirnya fa ahdarat walidaha wa jumlatan ma'hu fi dzalikal waqt wa syahadatum ala taubatihi. Lalu akhirnya pada malam itu juga yang seharusnya malam pertama yang nikmat, ini malah debat ilmu, Masya Allah ya. Lalu istrinya menghadirkan ayahnya yang Ahlussunnah wal Jamaah ini, dan sekelompok orang dikumpulkan di situ dan disaksikan dengan tobatnya Imam Zamakhsyari. Berarti Imam Zamakhsyari itu memang awalnya Mu'tazilah, tapi beliau gara-gara nikah ini dengan perempuan hanya menjadi tobat. Ini kalau yang bagus yang kayak gini ya, kembali ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang repot menikah dengan seorang perempuan yang ternyata dia ke bawah jadi wahabi. Ke bawah menjadi akidah yang salah, atau ke bawah menjadi kufur ya, menikah dengan seorang wanita yang non muslim sehingga akhirnya dia menjadi murtad. Ini yang bahaya. Tapi yang bagus bagaimana mengembalikan seorang laki-laki yang tersesat menjadi laki-laki yang baik ya, seperti itu. Memang wanita ini luar biasa, bisa siapapun orang, segagah apapun orang, ceramahnya menggebu-gebu, nanti kalau di rumah mah sudah kalah sama istrinya ya. Kenapa? Karena istri itu tahu kekurangannya. Wah, ceramah sono sini ngomong wah gini menggebu-gebu apaan. Kadang-kadang kan begitu. Lu sendiri begini. Karena istrinya tahu kalau misalkan ngomongnya begini ke sana ternyata dia tidak melakukan. Nah, ini kan yang tahu siapa? Istrinya kan gitu. Sampai ada satu cerita ini bahwa memang dengan istri ini kalah sudah. Ada satu kiai, ada satu santri, di mana santri ini melakukan kesalahan. Salahnya fatal, sehingga kiai ini tidak mau memaafkan. Santrinya sudah nungguin di depan rumahnya minta maaf, nggak dimaafkan. Keluar kiai dari berjamaah disamperin minta maaf, nggak dimaafkan. Tawasul sama supirnya, sama asistennya, sama supirnya, sama orang-orang yang terdekat dengan beliau, tetap beliau kiai ini nggak mau memaafkan. Akhirnya lama kelamaan
udah satu-satunya ini saya mau tawasul, ya, mau minta bantuan, wasilah, pelantara kepada orang yang dekat, yang paling dekat. Ini sudah satu-satunya nih. Kalau gagal sudah berarti saya tidak akan dimaafkan. Akhirnya datanglah ke ibu kiai, istri dari kiai tersebut. Bu Nyai, ya, saya minta tolong dong. Kenapa? Ini Pak Yai ini tidak memaafkan saya sudah minta maaf berkali-kali nggak dimaafkan. Saya tawasul sama supir, sama asisten, sama ini semua tidak dimaafkan. Satu-satunya tinggal panjenengan saja. Tolong dong sampaikan ke Pak Kiai permintaan maaf saya, mohon untuk dimaafkan. Baik, insya Allah nanti usahakan. Akhirnya udah besoknya pagi-pagi pada sholat subuh si santri dipanggil sama Kiai. sini. Alhamdulillah, salaman, udah saya maafkan, sudah, ya, nggak apa-apa. Kaget si santri, loh kok luar biasa ya, kemarin hampir seminggu saya minta maaf gak dimaafkan, sekarang langsung dimaafkan oleh ibu kiai. Santri kepo juga dia. Tanya Pak Kiai, mohon maaf kenapa kemarin saya tidak dimaafkan, sekarang kok langsung dimaafkan dengan cuma semalaman doang ketika saya tawasul ke ibu kiai. Oh ya beda, kata Kiai. Ya, yang ngomong ini yang minta, yang kemarin itu pakai baju. Kalau ini yang mintanya nggak pakai baju. Sehingga saya maafkan kamu begitu. Ini luar biasa. Jadi artinya apa? Tunduknya sama istrinya. Ini siapa yang berusaha syari dari segi keilmuan kalah, dari segi apa namanya? Ini juga beliau juga nggak mau, nggak saya nggak mau digarap kecuali 70 kali karena ini paling lezat, paling nikmat. Ayo, katanya kamu sanggup membuat apa namanya kerjaan sendiri, perbuatan sendiri. Ya bikin dong perbuatan apa bisa beruan badan sebanyak 70 kali satu malam, kan begitu. Akhirnya dia tobat dan disaksikan oleh orang banyak sehingga Imam Zamakhsyari yang tadi Mu'tazilah berpindah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Iya, baik, masya Allah. Sahabat radio masih berada ya. Mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu